Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarudin dengan NIM 45220005 dari kelas 1A D4 Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang mengelola rapat yang dimana terdapat pada mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Pak Ahmadi Usman. Baik, kita langsung saja masuk dalam materi, yaitu topik pembahasan. Yang pertama, pengertian rapat. Yang pembahasan yang kedua yaitu kegunaan rapat. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu macam-macam rapat. Pembahasan yang keempat, agenda rapat. Pembahasan yang kelima, persiapan rapat. Pembahasan yang keenam, penutulan rapat. Baik, kita masuk pada pengertian rapat menurut Sari, Hadi, Sumarto, dan Lukas Nuyantara. Rapat merupakan bentuk komunikasi yang dihadiri oleh beberapa orang untuk membicarakan dan memecahkan masalah tertentu. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rapat adalah pertemuan atau kumpulan untuk membicarakan suatu sidang dan majelis. Ada juga mengungkapkan bahwa rapat merupakan musyawarah kelompok untuk mufakat. Ada juga beberapa pendapat mengenai pengertian rapat. Rapat ialah pertemuan atau kumpulan dalam suatu organisasi atau perusahaan, baik dalam situasi formal maupun informal, untuk membicarakan perundingan dan memutuskan suatu masalah berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Ada juga pendapat dalam organisasi secara luas, rapat didefinisikan sebagai sebuah pertemuan yang dihadiri oleh beberapa kumpulan orang yang membicarakan sesuatu hal yang penting menyangkut kepentingan bersama dalam organisasi atau kepentingan bersama dengan pihak internal lainnya guna menghasilkan keuntungan yang optimum. Dari beberapa pengertian yang telah saya kemukakan tadi, dapat saya tarik kesimpulan bahwa rapat adalah suatu pertemuan antara anggota organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk merundingkan atau memecahkan masalah yang menyangkut kepentingan organisasi atau perusahaan. Masuk pada kegunaan rapat. Pertama yaitu untuk memberikan informasi. Jadi dalam rapat itu kita dapat memberikan sebuah informasi atau meneruskan informasi dari atasan sebelumnya. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi permasalahan. Jadi diadakannya rapat terkadang ada sebuah masalah yang harus kita pecahkan, dan itu secara keputusan bersama. Kemudian yang ketiga, untuk melakukan kerjasama. Misalnya rapat ini digunakan pada rapat dalam kegiatan bisnis. Kemudian yang keempat, untuk memenuhi peraturan. Misalnya rapat diselenggarakan juga untuk memutuskan sebuah peraturan dalam sebuah lembaga, instansi ataupun organisasi. Kemudian yang terakhir yaitu mempersiapkan suatu acara atau kegiatan. Rapat digunakan oleh beberapa lembaga atau instansi untuk mempersiapkan suatu kegiatan atau acara agar acara tersebut dapat terkoordinasi dengan baik dan sesuai dengan rencana. Kemudian macam-macam rapat. Jadi saya katakan tentang macam-macam rapat, itu terdapat dua, yaitu rapat formal dan rapat informal. Rapat formal bersifat sah atau legal menurut hukum. Ada aturan dan norma yang harus ditaati. Misalnya kita sebut ini sebagai rapat resmi. Contohnya kayak misalnya sidang ataupun musyawarah besar. Kemudian rapat informal yaitu bersifat tidak sah menurut hukum. Aturan di atas merupakan kesepakatan bersama. Agenda rapat adalah susunan daftar mengenai pokok-pokok pembicaraan yang akan dibahas dalam rapat. Agenda rapat digunakan untuk mengontrol dan memberikan informasi bahwa apa-apa saja yang akan kita bahas dalam rapat. Persiapan rapat. Melakukan sebuah rapat, kita harus membuat sebuah persiapan. Yang pertama yaitu agenda rapat. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa agenda rapat berguna untuk memberikan informasi hal-hal apa saja yang akan kita bahas dalam rapat kali ini. Kemudian peserta rapat adalah orang
orang yang hadir dalam kegiatan rapat tersebut. Karena apabila tidak ada peserta rapat, maka rapat tidak akan berjalan. Kemudian fungsi dari peserta rapat ini itu sebagai penyumbang pendapat, sebagai penyumbang data, sebagai perumus kesimpulan, sebagai pembantu pimpinan, dan sebagai penerima hasil dari keputusan. Kemudian yang ketiga, waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan biasanya terdapat dalam agenda rapat juga kapan akan dilaksanakannya rapat tersebut. Kemudian tempat penyelenggaraan, yaitu tempat di mana kita akan melaksanakan rapat. Kembali lagi, apakah ini rapat terbuka ataupun rapat tertutup. Kelima, undangan biasanya diberikan kepada para peserta rapat yang akan menghadiri rapat tersebut. Kemudian kertas kerja biasanya digunakan oleh notulen rapat untuk mencatat apa-apa saja yang dibahas dalam rapat tersebut. Yang ketujuh yaitu konsumsi. Konsumsi rapat dapat berupa makanan ringan atau snack atau makanan berat untuk para peserta rapat. Harus disiapkan agar para peserta rapat merasa nyaman dan dalam mengikuti kegiatan rapat. Jika pelaksanaan rapat lebih dari 1 hari, variasi makanan juga harus diperhatikan. Hal ini akan berdampak pada motivasi peserta dalam mengikuti kegiatan rapat. Konsumsi berupa minuman dan makanan ringan atau snack dapat disajikan dengan cara yang pertama, disajikan sebelum para peserta duduk. Kemudian yang kedua, disajikan selama rapat berlangsung. Ketiga, disajikan pada waktu istirahat dengan cara mengambil sendiri. Yang keempat, disajikan secara kombinasi. Pada rapat telah tersedia minuman, dan saat istirahat para peserta rapat mengambil sendiri makan dan minuman di tempat yang telah disediakan. Kemudian yang ke-8 yaitu akomodasi, yaitu dalam kegiatan rapat yang dapat dilakukan lebih dari 1 hari seperti rapat paripurna atau rapat kerja. Para peserta biasanya akan diinapkan dalam suatu tempat, misalnya dalam sebuah hotel ataupun penginapan lainnya. Kemudian kita masuk ke dokumen rapat. Dokumen rapat adalah catatan singkat atau pokok yang dibicarakan dalam sebuah rapat. Apa yang harus diperhatikan saat membuat dokumen rapat? Pertama, ketahui tema dan tujuan rapat. Jadi seorang notulen harus mengetahui tema dan tujuan diadakannya rapat tersebut. Kemudian kedua, menangkap materi dan menulisnya dengan cepat. Jadi sebagai seorang notulen kita harus dapat dengan cepat menangkap materi dan juga menulisnya dengan cepat agar diskusi dapat berjalan dengan baik atau rapat dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, pandai mengelola pendapat menjadi kesimpulan. Jadi sebagai seorang notulen, selain dengan cepat menangkap dan menulis sebuah pendapat, kita sebagai seorang notulen juga harus pandai dalam mengelola pendapat agar dapat menarik sebuah kesimpulan. Yang keempat, berkonsentrasi pada saat pembicaraan agar dapat menarik kesimpulan dengan baik. Jadi sebagai seorang notulen harus juga dapat berkonsentrasi dengan baik agar tetap fokus mengendalikan, tetap fokus dalam mencatat agar apa saja yang disampaikan dalam rapat. Kemudian yang kelima, cepat mengetahui nama peserta. Jadi dalam rapat juga harus cepat mengetahui nama-nama peserta agar saat peserta menyampaikan pendapatnya, seorang notulen bisa mengetahui siapa yang menyampaikan pendapat tersebut. Kemudian berani bertanya ketika ada hal yang kurang jelas. Jadi seorang notulen juga harus berani untuk bertanya ketika audiens bertanya kemudian ada yang kurang jelas. Kemudian hati-hati dalam menyusun dokumen. Dokumen biasanya terdiri atas hal baik. Pertama, judul yang menunjukkan diselenggarakannya rapat. Kedua, tanggal, waktu dan tempat rapat. Ketiga, nama peserta. Keempat, catatan rapat terdahulu. Kelima, pembahasan lengkap dari sebelum rapat. Yang keenam, tanda tangan dari ketua dan sekretaris. Jadi beberapa materi yang saya bawakan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa
Rapat adalah pertemuan atau kumpulan dalam suatu organisasi, perusahaan, instansi pemerintah, baik dalam situasi formal maupun informal, untuk membicarakan, merundingkan, dan memutuskan suatu masalah berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Rapat berguna untuk menyebarkan informasi, melahirkan gagasan-gagasan baru yang inovatif dan kreatif, memberikan solusi terhadap sebuah permasalahan yang ada, serta membangun kesepakatan bersama terhadap suatu keputusan dan alur tindakan. Beberapa tugas dari seorang anggota rapat adalah mencari pokok permasalahan, mencatat jumlah peserta, mencatat dan menyimak hal-hal yang telah berlangsung dalam diskusi. Mungkin cukup sekian materi yang dibawakan pada kesempatan kali ini mengenai mengelola rapat. Adapun ketika ada kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.